bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih terus bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ada berita dari luar negeri. Salwan Momika, pria asal Irak yang menjadi pusat kontroversi global setelah berulang kali melakukan aksi yang sangat tidak baik ya, karena ini membakar Al-Quran di Swedia pada 2023. Ini akhirnya tewas ditembak pada Rabu 29 Januari 2025. Insiden ini terjadi hanya sehari sebelum pengadilan di Stockholm dijadwalkan untuk memutuskan apakah Momika ini bersalah atas tuduhan menghasut kebencian etnis. Dilansir dari AFP yang merupakan salah satu sumber berita terpercaya, polisi Swedia mengonfirmasi bahwa seorang pria tewas dalam penembakan yang terjadi sehari sebelumnya. Namun saat itu memang mereka belum secara resmi merilis identitas korban. Sementara itu, akhirnya beberapa media lokal melaporkan bahwa korban penembakan tersebut adalah Salwan Momika, seorang imigran Kristen asal Irak yang memicu kemarahan di berbagai negara muslim. Setelah dia ini sering pada tahun 2023 ini melakukan serangkaian aksi pembakaran Al-Quran dalam demonstrasi publik. Nah, Momika ini menjadi tokoh kontroversial internasional setelah berulang kali melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian juga memberikan ujaran kebencian, melakukan pembakaran Al-Quran di depan kedutaan besar-besar negara di Swedia sepanjang 2023. Aksi yang dilakukannya ini memicu protes keras dari dunia muslim. Banyak juga ya negara-negara termasuk Arab Saudi, Turki, Iran, Pakistan mengecam Swedia nih karena mengizinkan aksi tersebut atas nama kebebasan berbicara. Kemudian akhirnya insiden ini juga menyebabkan ketegangan diplomatik dengan beberapa negara karena menyerukan boikot produk Swedia dan mengancam akan memutus hubungan diplomatik. Nah, pemerintah Swedia yang sebelumnya ini menekankan bahwa negara mereka akan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, akhirnya juga menghadapi tekanan besar karena tentunya banyak negara yang memiliki relasi dengan Swedia. Ini akhirnya kan tadi ya bahkan mengancam hubungan diplomatik kalau semisal tadi aksi yang dilakukan oleh Momika ini tidak ditindak tegas oleh pemerintahan Swedia. Nah, akhirnya pada tahun 2023 otoritas Swedia memutuskan untuk mengadili Momika atas tuduhan menghasut kebencian etnis. Dan pengadilan di Stockholm dijadwalkan mengeluarkan putusan pada Kamis 30 Januari 2025. Namun, dengan kematiannya, kasus tersebut kini mengalami ketidakpastian hukum, pemirsa. Lalu hingga saat ini juga belum ada informasi resmi mengenai siapa pelaku penembakan. Memang sudah ada yang ditangkap, seperti itu 5 orang, namun ini belum dinyatakan secara pasti oleh kepolisian Swedia juga terkait pelaku inti dari penembakan Momika tersebut. Nah, ini memang dari beberapa sumber juga ya, Momika ini ditembak di kediamannya. Nah, ini akhirnya berbicara soal kebebasan berekspresi. Ada banyak sekali negara-negara juga yang memang memberikan hak tersebut kepada warga negaranya. Namun juga perlu diingat pemirsa, kebebasan berekspresi juga perlu dilandasi dengan etika saling menghormati. Ya, sebenarnya ini bukan hanya terhadap masyarakat muslim saja gitu ya, namun juga ini untuk seluruh negara. Hendaknya kita namanya juga manusia, beragam gitu kan. Dari rupa aja kita udah beda-beda, kemudian juga dari keyakinan juga pasti sudah berbeda-beda. Alangkah lebih indahnya, alangkah lebih baiknya jika kita bisa menghormati kepercayaan orang. Ya, meskipun dengan embel-embel kita menjunjung apa ya, ibaratnya tadi kebebasan berekspresi, sekali lagi
penting rasanya untuk kita bisa menghargai. Ya, semoga ini juga dapat ditindak dan juga dapat diselesaikan ya oleh pemerintahan Swedia sendiri mengenai kasus ini, agar ya ini juga menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia, agar ya ini tindakan penghasutan terhadap salah satu etnis, kemudian juga akhirnya penistaan gitu kan ya terhadap satu agama ini tidak terulang kembali. Nah, selanjutnya nih pemirsa, ini ada berita dari warga Indonesia namun terjadi di Malaysia. Kasus penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia yang ditembak aparat Malaysia saat hendak keluar dari Malaysia di jalur ilegal saat ini masih terus didalami. Kementerian Luar Negeri telah berkomunikasi dengan 2 warga negara Indonesia korban penembakan aparat Malaysia. Dirangkum dari beberapa sumber pemirsa, ini pada Kamis 30 Januari 2025 lalu, sebelumnya diberitakan bahwa 5 WNI ditembak aparat Malaysia karena hendak keluar Malaysia dari jalur ilegal. Karena diduga melawan perlawanan, akhirnya 1 orang warga negara Indonesia ini dikabarkan tewas dan 4 orang lainnya terluka akibat insiden tersebut. Nah, atas peristiwa tersebut, dari Kementerian Luar Negeri pun akhirnya mendapatkan akses untuk akses ke konsuleran ya pada Selasa untuk menemui 4 WNI yang sedang dirawat di RS tersebut. Dan ini kedua korban ya, kedua WNI tersebut berasal dari Riau dan saat ini masih dalam perawatan yang cukup intensif gitu dengan kondisi stabil hingga akhirnya nanti juga bisa dimintai keterangan secara baik. Nah, jadi ini kalau lihat ya ada 2 sisi yang berbeda. Kalau berdasarkan pengakuan 2 WNI, ini katanya mereka tuh tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam ke aparat Malaysia. Namun ya ini dari kronologi pihak Malaysia sendiri ini menyatakan bahwa ada perlawanan yang dilakukan oleh 5 WNI tersebut. Nah, ini akhirnya juga satu jenazah yang memang ini dinyatakan tewas akhirnya sudah dipulangkan ke asalnya ya di Pekanbaru Provinsi Riau dan sudah dimakamkan dengan layak seperti itu pemirsa. Akhirnya juga ini mendapatkan sorotan seperti itu dari Presiden Prabowo Subianto juga yang memang harusnya juga ini menindaklanjuti lebih aware, lebih peduli terkait bagaimana proses berarti mungkin distribusi pekerja warga negara Indonesia yang ke luar negeri. Sebenarnya ini bukan hanya sekali ya pemirsa, namun kita juga tahu bahwa tiap negara pasti punya peraturannya sendiri-sendiri. Apalagi jika menyangkut ada ibaratnya penyeludupan, itu kan merupakan salah satu ilegal yang perlu ditindak dan tiap negara pasti punya regulasinya sendiri untuk menindaklanjuti seperti ini. Ya, kita akan juga terus bersama mengawal ya bagaimana keberlanjutan dari kasus ini. Nah, selanjutnya pemirsa, ini ada berita ya, ini juga mungkin beberapa pemirsa sempat mendapat broadcast gitu ya dari entahlah dari kerabat atau dari mana-mana ya, memang biasanya ada di grup ya, mengenai fakta kematian dari Acil Bimbo. Ini kan ada juga sebuah pesan singkat yang beredar terkait dengan kematian kabar duka dari Acil Bimbo. Ini bahkan kabar yang menyebutkan penyanyi Darmawan Hadjakusuma alias Acil Bimbo meninggal di media sosial ini beredar pada Jumat 31 Januari 2025. Nah, ini akhirnya setelah ditelusuri sampai saat ini gitu ya dari beberapa sumber juga pemirsa, Asri Dewi Lestari alias Aci Hadjakusuma sebagai putri bungsu dari Sam Bimbo atau keponakan Acil Bimbo menyebutkan bahwa informasi tersebut hoax alias kabar bohong. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai meninggalnya Acil Bimbo adalah kabar bohong dan alangkah bijaknya untuk tidak menyebarkan yang informasinya ini belum diketahui kebenarannya seperti itu. Nah, memang kalau lihat dari beberapa sumber juga ya, personil grup legendaris Bimbo yakni Acil Bimbo ini pada tahun lalu ya di sekitar Oktober November itu ya, ini memang dinyatakan tengah dirawat di salah satu rumah sakit. Dikabarkan mengalami patah tulang akibat terjatuh di teras rumah beberapa hari yang lalu dan akhirnya ini juga dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat
pada 27 November 2024. Dan memang kabar itu telah dikonfirmasi. Nah, memang belum ada tindakan operasi ataupun yang lainnya, tapi memang ini dari beberapa sumber Archie Bimo memang saat itu sakit dan sedang ibaratnya mendapatkan perawatan yang cukup intensif. Namun kalau kabar duka ini juga langsung dibantah oleh pihak keluarga, dan saat ini juga masih terus pasti beberapa media akan menunggu gitu kan terkait dengan kepastian jelasnya seperti apa. Ya memang ini ngomong-ngomong tentang penyebaran berita, penting rasanya untuk kita bisa memvalidasi, untuk kita bisa memastikan secara jelas apakah berita tersebut valid atau tidak. Jangan sampai kita menyebarkan sebuah berita yang ternyata itu adalah sebuah kebohongan atau hoax gitu kan ya, yang tentunya ini akan terjadi kerugian. Seperti itu. Maka dari itu kita masih terus akan menunggu bagaimana konfirmasi dari keluarga ataupun kerabat terkait mengenai kasus ini. Mengenai berita ini, mohon maaf. Nah, pemirsa, kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.